Haleluya, Shalom. Selamat datang dalam ibadah online Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat GPDI Villa Melati Mas, Serpong, Minggu 16 Mei 2021. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Pagi hari ini, ibadah kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bondan Abraham dengan tema firman Tuhan, serba-serbi dosa. Mari kita persiapkan hati, jiwa, dan roh kita untuk tetap fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga firman yang disampaikan boleh menjadi rema dan kita menjadi pelaku firman. Mari saudaraku, saya jemput bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Bapa di surga, kembali kami menghampiri Engkau di dalam tatamu yang kudus siang hari ini, mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau mengasihi kami, dan Engkau ada dalam setiap musim kehidupan kami. Saat hari ini Tuhan, kami bawa kehidupan kami, keberadaan kami, untuk menghampiri Engkau. Kami rindu Tuhan, untuk bersekutu kepada Engkau, memuji, menyembah, dan beribadah kepada Engkau. Berkati ibadah pagi hari ini, biarlah Tuhan berkenan di dalam pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Anggur baru tercurah. Haleluya. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya.
peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Katakan ku menang. Amin. Kami mau menang bersama Engkau Yesus. Kami mau menang dalam peperangan kami Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Dia naik. Roh. Katakan haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Dia naik. Roh. Katakan ku menang, ku menang. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Kami mau menang bersama Engkau Yesus. Haleluya. Katakan haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Katakan haleluya, dia bangkit. Amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau Yesus. Mari katakan bersama-sama, kami rindu selalu Tuhan. Engkau hadir dalam hidup kami. Memulihkan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Hapuskan
tempat ini. Mengalirlah, oh katakan pulihkanku. Pulih, katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Amin. Mengalirlah, oh katakan di hidupku. Katakan sekali lagi, mengalirlah Tuhan. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Rohku di hidupku. Katakan pulihkanku. Haleluya. Pulih, katakan sekali lagi, di hidupku. Haleluya. Di hidupku. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, mari sembah Dia. Buka hatimu Tuhan pagi hari ini. Mari, haleluya. Haleluya. Kuasa Roh Kudus kami perlu Engkau. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Roh Kudus penuhi kami, lawat kami. Haleluya. 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 Yesus, haleluya. Amin Tuhan. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Haleluya. Datang penuhi kami. Penuhiku, datang urapi kami Tuhan. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhi.
Kami buka hati kami ya Bapa, seluas-luasnya untuk Kau hadir dalam hidup kami ya Bapa. Kami rindu Tuhan menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kuasa-Mu bekerja, Roh Kudus tercurah Tuhan, memenuhi kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam satu nama yang indah, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini berjudul serba-serbi dosa. Setelah kita mendengar bahwa kita harus mengenal musuh kita, dia memang bertujuan untuk membunuh dan membinasakan dan membuat kita berdosa. Nah, hari ini kita mau belajar serba-serbi dosa. Serba-serbi itu adalah segala hal yang berhubungan dengan. Jadi serba-serbi dosa, ya segala hal yang berhubungan dengan dosa. Dan serba-serbi dosa ini, mari kita mulai dengan pertanyaan bahwa memangnya ada dosa? Nah, gitu ya. Apakah dosa itu ada? Nah, mari kita membacanya di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Kejadian 2 ayat 15 sampai ayat 17. Mari kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Apakah ada dosa? Melalui Kejadian 2 ayat 15 sampai 17 ini kita melihat bahwa ya, dosa itu ada. Dosa itu ada berdasarkan fakta atau kenyataan. Berdasarkan fakta atau kenyataan dari keadaan manusia. Waktu Allah menciptakan manusia, Allah tidak menciptakan manusia untuk mati. Allah memerintahkan manusia di dalam Kejadian 1 ayat 26 itu bahwa manusia harus berkuasa atas bumi, atas segala ciptaan Allah yang lain. Allah tidak menciptakan manusia untuk mati. Tetapi di Kejadian 2 ada satu perintah yang Allah berikan, yaitu jangan makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 2 ayat 17. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ada satu kondisi atau fakta, kenyataan bahwa manusia yang tadinya tidak bisa mati atau tidak diciptakan untuk mati, kondisinya adalah hidup terus. Setelah manusia makan atau kalau manusia makan, kondisi ini jadi berubah bahwa pasti engkau mati. Pasti engkau mati di sini Allah tidak katakan bahwa waktu engkau memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, pasti sekarang juga engkau mati. Atau di situ juga tidak dikatakan di Kejadian 2 ayat 17 tidak dikatakan bahwa ketika engkau makan buah itu, pasti engkau akan mati. Tidak juga dikasih ada keterangan waktu di situ. Jadi mau matinya sekarang atau mau matinya sekian tahun lagi tidak dibahas di situ. Tapi statementnya atau pernyataannya jelas bahwa ketika engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, selama ini ada orang-orang yang bertanya bahwa, loh itu Adam gak mati, itu Adam masih hidup, itu Hawa masih hidup,
mereka tidak mati. Memang fokusnya bukan di situ Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada fakta bahwa tadinya manusia diciptakan tidak untuk mati, untuk hidup terus. Ya, untuk terus menguasai bumi, untuk terus berkuasa, untuk mengusahakan, untuk membuat bumi ini yang Tuhan ciptakan dengan baik tetap dalam keadaan baik. Dan Allah kasih kondisi Allah kasih kondisi supaya manusia jangan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Nah, fokusnya di sini kembali yang tadi bahwa manusia pasti mati, yang diciptakan tadi tidak untuk mati, jadi bisa mati. Nah, ini adalah fakta bahwa ada dosa, ada sesuatu yang berlawanan dengan ideal yang tadinya ideal yang diciptakan oleh Allah gitu. Jadi intinya adalah bahwa bukan kapan matinya. Jadi kalau ada orang yang tanya, tuh Abraham gak mati, bukan Abraham. Adam gak mati saat itu juga, Hawa tidak mati saat itu. Memang bukan itu fokusnya. Inti pembicaraan saat ini adalah adanya fakta bahwa tadinya manusia tidak bisa mati. Jadi ada kematian. Pasti engkau mati. Adanya kematian yang akan dialami oleh manusia. Itu yang pertama. Jadi apakah ada dosa? Ya, ada. Lalu buktinya apakah benar-benar manusia itu mati? Kejadian 3 ayat 6 sampai 8 di situ, atau kita baca saja Kejadian 3 ayat 6 sampai 8, kita baca bersama-sama. 2, 3. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kemudian kita lanjut baca Kejadian 5 ayat yang kelima. Kejadian 5 ayat yang kelima, mari kita baca 2, 3. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, Kejadian 2 ayat 17 Tuhan bilang, jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau engkau makan, pasti engkau mati. Ada kondisi yang tadinya tidak bisa atau diciptakan untuk tidak mati, jadi pasti mati. Dan benar, terjadilah hal ini. Kejadian 3 ayat 6 sampai 8. Iblis ya kembali mengenal musuh kita kemarin bahwa iblis memang mau membuat kita melakukan dosa atau melawan Allah sehingga dia mencoba atau menggoda perempuan itu. Waktu menggoda perempuan itu, benar terjadilah bahwa perempuan itu melanggar apa yang diperintahkan Allah. Dia makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat dan akhirnya mereka jadi matanya terbuka, mereka tahu yang baik dan yang jahat. Lalu Kejadian 5 ayat yang kelima singkat cerita, manusia itu mati. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Yang tadinya tidak bisa mati atau diciptakan untuk tidak mati, untuk terus hidup, sekarang pasti mati dan terjadilah Adam mati. Itu yang pertama. Apakah ada dosa? Ada, faktanya sudah terjadi. Yaitu apa? Adanya kematian. Yang kedua, apakah ada dosa? Ada, berdasarkan firman Tuhan. Kita sebagai orang-orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang disebut dengan orang-orang Kristen. Tentunya firman Tuhan adalah satu landasan hidup kita. Satu pegangan hidup kita yang kita percayai dan apapun yang firman Tuhan katakan, kita beriman bahwa itu adalah benar, tidak mengandung kesalahan di dalamnya, dan itu membuat kita hidup. Nah, firman Tuhan yang kita imani dan firman Tuhan yang selalu
kita junjung tinggi kebenarannya ini mengatakan bahwa Roma 3 ayat 23, Roma 3 ayat 23 dan kita sambung dengan Roma 5 ayat 12. Roma 3 ayat 23 lalu kita langsung membacanya Roma 5 ayat 12, kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 12, 2, 3. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Firman Tuhan katakan bahwa semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 5 ayat 12, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, berarti orang itu ya yang menjadikan seluruh dunia berdosa, ya tentunya ada dosa. Jadi yang kedua, apakah ada dosa? Firman Tuhan yang kita junjung tinggi kebenarannya bilang ada dosa, ya berarti kita terima dengan satu iman atau kepercayaan kepada firman Tuhan. Yes, benar, ada dosa. Ya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan pengalaman hidup manusia. Apakah ada dosa? Ada. Berdasarkan pengalaman hidup manusia. Kita baca Kejadian 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Kejadian 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Setelah tadi perempuan itu berbuat dosa, mengambil buah itu dan memakannya. Lalu Kejadian 3 ayat 16 sampai 18 kita baca sama-sama. 2, 3. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dari pengalaman hidup manusia, Adam dan Hawa waktu itu ditempatkan di Taman Eden. Mereka hidupnya mudah. Mereka bisa memakan segala buah yang ada di taman itu. Mereka bebas. Lalu setelah mereka jatuh dalam dosa, pengalaman hidupnya berubah. Yang tadinya serba mudah, mereka mengusahakan tanah itu dengan mudah, segala sesuatunya baik gitu ya. Lalu berubah menjadi ada kesulitan, ada kesukaran. Dimulai dari ayat yang ke-16, susah payahmu waktu mengandung. Mengandung menjadi satu hal yang susah payah buat perempuan. Memang saat itu perempuan belum mengandung gitu ya. Belum merasakan melahirkan anak dalam kondisi belum berdosa gitu. Tapi kalau kita melihat firman Tuhan, susah payahmu waktu mengandung, ya udah kita tidak usah berandai-andai mundur ke belakang. Kalau gitu sebelum masuk dalam dosa, sebelum manusia jatuh dalam dosa melahirkan mudah gitu ya. Ya udah nggak usah diandai-andai ke situ. Tetapi kita berdasarkan firman Tuhan katakan setelah jatuh dalam dosa jadi susah payah. Pokok pembicaraannya di sini adalah pengalaman hidup manusia yang tadinya mudah jadi tidak mudah. Jadi sukar, ada kesulitan, ada kesukaran di situ, ada penderitaan di situ. Susah payahmu waktu mengandung dengan kesakitan. Itu kepada perempuan. Lalu kepada laki-laki, lalu kepada manusia itu ayat 17. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Tanah jadi terkutuk. Jadi mencari makanan itu menjadi susah. Gitu ya. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Manusia jadi bekerja itu tambah penuh kesukaran di situ. Makanya kalau kita sering dengar ada orang yang bilang emang cari duit gampang. Nah itulah akibatnya. Memangnya cari rezeki itu mudah.
Nah, kira-kira begitu. Jadi ada kesulitan yang kemudian terjadi. Yang tadinya tidak ada semak duri, tidak ada rumput duri. Sekarang tanah menghasilkan semak duri dan rumput duri. Tumbuh-tumbuhan di padang, tadinya buah-buah yang baik, yang manis, yang bagus. Akhirnya jadi tumbuh-tumbuhan di padang. Ya, inilah kesulitan, kesukaran yang ada ya karena dosa. Jadi apakah ada dosa? Ya berdasarkan pengalaman hidup manusia. Ya ada kalau begitu. Dosa itu ada. Ini yang pertama, serba-serbi tentang dosa. Dosa itu ada. Berikutnya, Romawi kedua. Ya, kenapa ada dosa? Setelah kita membahas bahwa dosa itu ada, sekarang kita membahas kenapa ada dosa. Kenapa ada dosa? Kejadian 3 ayat 17. Mari kembali kita membaca Kejadian 3 ayat 17. 2, 3. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Allah tidak mengatakan di sini bahwa jadi ada dosa ya karena engkau makan. Ya, memang ayat ini tidak menyebut secara letterlocks gitu ya, secara tertulis dosa gitu. Wah, karena engkau makan buah jadi engkau berdosa, bukan. Tetapi dosa itu terjadi karena adanya penyimpangan dari yang seharusnya. Ya. Seharusnya gimana sih? Seharusnya Allah bilang jangan makan jangan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Tetapi manusia menyimpang dari perintah itu. Manusia membuat keputusan sendiri bahwa oh ini baik kok, kenapa saya nggak boleh? Akhirnya yang perempuan lihat baik dia ambil, dia makan, dia berikan kepada suaminya. Suaminya juga tidak bersifat kritis, suaminya ya sudah terima saja dan dia langsung makan. Akhirnya karena ada penyimpangan itu, maka Tuhan ambil satu tindakan. Terkutuklah tanah. Tuhan mengambil satu keputusan untuk memberikan kesulitan kepada manusia. Atau dengan kata mudahnya, manusia mendapat hukuman. Nah, kira-kira gitu. Manusia menjadi menerima kesulitan, menjadi ada hukuman terhadap manusia. Nah, kenapa ada dosa? Ya karena ada penyimpangan. Semudah itu jawabannya sebetulnya. Tapi kemudian ada orang-orang yang mungkin merasa bahwa Allah itu kan baik. Allah itu maha kasih loh. Kenapa Allah yang maha kasih menjatuhkan hukuman kepada manusia? Kenapa Allah yang maha baik itu memberikan kesukaran kepada manusia? Itu kan jadi Allah tidak baik dong. Gitu ya. Ada manusia-manusia yang tidak mau menerima kesulitan dan kesukaran kemudian mempertanyakan hal itu. Jadi istilahnya bola apinya nih dilempar kembali kepada Allah gitu ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya dulu bekerja sebagai programmer. Waktu belajar programmer itu ada satu mata kuliah atau mata pelajaran yang namanya logika. Dan ini tentunya bukan hanya dipelajari di dunia programmer saja gitu ya, di dunia pemrograman saja. Saya juga cukup sudah menyelidiki bahwa jurusan-jurusan lain juga ada mata pelajaran ini tentang logika. Ya, logika ini alur berpikir yang masuk di akal kita sehingga kita bisa mengerti dengan mudah ya. Kira-kira penjelasan mudahnya seperti itu ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Dalam pelajaran logika ini ada diajarkan tentang alur gitu ya. Alur pernyataan atau alur kejadian. Nah, untuk menjelaskan kenapa sih Allah yang maha baik, maha kasih itu memberikan hukuman kepada manusia. Jadi begini, kita pakai logika. Di dalam logika katakanlah ada satu kondisi, pernyataan gitu ya. Bahwa saat ini si atasan, bos besar, oke, bos besar lagi haus. Bos besar mau minum. Tapi bos besar saat itu lagi gak bisa ngambil sendiri. Kenapa?
ada tamu penting. Nah gitu ya. Ada tamu penting. Mungkin cerita ini nanti saya perlihatkan gambarnya. Tapi saya cerita dulu, ntar Bapak Ibu Saudara-saudari lihat di gambar ya. Ada tamu penting. Nah tamu penting ini tidak bisa ditinggal oleh si bos dong ya. Lagian sebagai bos masa ambil minum sendiri kan gitu ya ceritanya. Tentunya ada pola berpikir bahwa oh ini bosnya gimana sih kok urusan minum aja di perusahaannya tidak menyediakan orang untuk membantu itu gitu ya. Nah akhirnya karena si bos ini tidak bisa mengambil minum, apa yang dia buat? Dia panggil dong satu stafnya. Oke, lihat di gambar ya Bapak Ibu ya. Satu staf nih ya. Satu staf lalu dia memberi kondisi. Bos ini memberi kondisi. Katakanlah staf itu bernama Bapak A. Bapak A tolong ambilkan minum. Nah kita lihat di kondisi ya. Bapak A ambil minum. Oke. Lalu tentunya setelah ada kondisi, ada tindakan. Ya kan? Nah tindakannya apa? Bapak A setuju mengambilkan minum. Berarti kita harus memberikan kondisi di sini. Jika Bapak A setuju mengambilkan minum, maka ya minum diberikan. Gitu. Lalu selesai. Apakah logikanya stop sampai di situ Bapak Ibu Saudari-saudari? Ya, sekarang setelah Bapak A mengambilkan minum, selesai. Apakah stop sampai di situ? Tentunya tidak. Logika ini tidak sempurna Bapak Ibu Saudara-saudari. Kenapa logika ini tidak sempurna? Bapak A punya pilihan. Apakah dia mau mengambilkan minum atau tidak? Nah, jadi pernyataan ini atau tindakan ini tidak stop sampai di jika Bapak A mau mengambilkan minum, maka minum tersedia selesai. Tidak selesai sampai di sini Bapak Ibu. Tetapi ada atau, nah inilah logikanya jadi sempurna. Atau berarti ini kondisi kedua bahwa kalau si Bapak A tidak mau mengambilkan minum, maka kondisi kedua terjadi. Bapak A tidak memenuhi syarat sebagai karyawan. Baru selesai. Ini baru logikanya sempurna. Nah, bukankah Allah kita sempurna? Matius 5:48, Matius 5 ayat 48 katakan bahwa hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Jadi Bapa di sorga, Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang sempurna. Tidak mungkin dia membuat satu sistem yang logikanya nyangkut di tengah-tengah. Tidak sempurna. Lalu si Bapak A ini jadi hidupnya bebas sebebas-bebasnya tanpa ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan sebagai akibat dari melawan atau melanggar dari kondisi yang sudah diperintahkan oleh si bos ini. Tidak mungkin. Kesempurnaan Allah melengkapi logika yang ada. Kalau kita aja bisa berpikir bahwa oh kalau si Bapak A nggak mau ngambilin minum pasti dia harus dapat konsekuensi dong Pak. Iya memang. Nah inilah yang dilakukan Allah. Kenapa ada dosa? Ya karena memang Allah memutuskan atau menentukan seperti itu. Karena dia sempurna. Lalu timbul pertanyaan lain. Oh kan Allah maha kasih. Tetap gitu ya maksa. Allah kan maha kasih, maha baik. Boleh dong waktu atau, statement atau di situ boleh dong kalau ditulisnya seperti ini bahwa. Lihat ya Bapak Ibu ya. Bapak A mau mengambilkan minum, maka minuman tersedia. Atau Bapak A diampuni, tidak menerima hukuman. Selesai. Bisa nggak statementnya seperti itu? Tidak bisa juga Bapak Ibu Saudara-saudari. Kenapa saya katakan tidak bisa? Karena ada satu kondisi keberadaan Allah, fakta-fakta bahwa selain Allah itu maha kasih dan maha baik, Allah itu juga maha benar dan maha adil. Karena dia maha benar dan maha adil, dia tidak bisa membiarkan si Bapak A itu setelah melanggar perintah atau
bebas tidak menerima hukuman. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu saudara-saudari. Ya, jadi yang kondisi yang atau Bapak bebas ini tidak mungkin terjadi karena Allah benar dan adil. Kalau Allah membebaskan dia tanpa menerima konsekuensi, maka Allah tidak adil dengan orang-orang yang lain yang taat. Allah menjadi tidak benar. Kenapa? Karena ada pelanggaran dan pelanggaran itu dibiarkan. Gitu. Jadi diampuni, ya kalau konteks kita zaman sekarang iya dengan dia memberikan Tuhan Yesus Allah mengampuni gitu ya. Tetapi untuk tidak menerima hukuman itu sudah tidak bisa terjadi. Gitu. Karena memang dunia ini sudah jatuh di bawah hukuman gitu. Kecuali orang-orang yang mau menerima Tuhan Yesus. Ya saya tidak fokus di sini tapi ini sedang membahas bahwa kenapa Tuhan membiarkan atau kenapa ada dosa? Dosa ada karena penyimpangan sehingga Allah harus menghukum. Oke. Nah, ini menjawab sedikit kenapa sih Allah yang Maha Kasih, Maha Baik itu menghukum gitu ya. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya. Kembali ke topiknya bahwa kenapa ada dosa? Karena ada penyimpangan. Dan penyimpangan itu membuat manusia harus menerima hukuman. Oke. Lalu yang ketiga, 3 Romawi lah katakanlah ya, tiga jawaban yang ketiga tentang serba-serbi dosa ini. Jadi serba-serbi dosa yang pertama, dosa itu ada. Serba-serbi yang kedua, kenapa ada dosa? Ya karena adanya penyimpangan dan itu harus ditindaklanjuti. Dan yang ketiga, definisi dari dosa. Kalau begitu dari yang tadi sudah kita dengar, apa sih definisi dosa ya? 1 Yohanes 3 ayat 4. Mari kita baca sama-sama 1 Yohanes 3 ayat 4. Definisi dosa yang pertama. 2, 3. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi apa itu dosa? Dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah. Seperti tadi. Adam dikatakan bahwa jangan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang salah. Itu adalah hukum Allah. Ya, itu adalah hukum Allah dan Adam melanggar. Pelanggaran terhadap hukum Allah. Si bos mau minum, minta tolong Bapak A tolong ambilkan minum. Bapak A sebagai bawahan, sesuai job spec-nya dia harus menolong bosnya. Ketika dia tidak lakukan ini, ya dia berarti melanggar. Ya, pelanggaran terhadap hukum Allah. Itu definisi dosa yang pertama. Kemudian definisi dosa yang kedua. 1 Yohanes 5 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-17. 2, 3. Semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita fokus di bagian pertama. Semua kejahatan adalah dosa. Yang kedua, definisi dosa adalah kejahatan. Maka dari itu Matius 7 ayat 21 dikatakan di situ bahwa enyahlah kamu hai semua pembuat kejahatan. Karena kejahatan itu adalah dosa dan Tuhan sangat benci itu. Maka dari itu semua orang yang berbuat jahat itu dianggap berdosa dan enyah. Jangan dekat-dekat sama Tuhan. Nah kira-kira begitu. Kenapa jangan dekat-dekat sama Tuhan? Karena Tuhan itu maha kudus. Dia itu maha suci, maha benar gitu ya. Dia tidak bisa membiarkan dosa ada di dekat dia. Maka dari itu ketika Tuhan Yesus juga sedang di kayu salib dan menanggung dosa kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya. Ya, waktu Tuhan Yesus disalib di situ ada satu waktu di mana Tuhan Yesus mengatakan kepada Bapa, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena saat itu Tuhan Yesus sedang dalam kondisi atau dalam keadaan menanggung dosa kita semua. Dosa kita ditanggung di situ sehingga Allah tidak bisa untuk berada di situ bersama dengan Tuhan Yesus. Nah ini adalah satu kondisi yang
disebut dosa, ya, satu kondisi yang disebut kejahatan adalah dosa gitu ya. Itu definisi yang kedua. Jadi kalau kita menjalani hidup kita, mari kita mengusahakan supaya kita jangan dikatakan jahat oleh orang lain. Ya, karena itu adalah dosa. Oke, apalagi sampai kita dikatakan jahat oleh Tuhan. Ya. Baik. Yakobus 4 ayat 17. Definisi dosa yang ketiga. Yakobus 4 ayat 17. Kita baca sama-sama 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Ini saya pikir sudah jelas ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau kita tahu bagaimana cara untuk berbuat baik, bagaimana kita harus berbuat baik, tetapi kemudian kita tidak melakukannya, ya sudah, kita berdosa. Oke, karena ini sudah jelas, saya lanjut saja ke definisi dosa yang kelima. Roma 14 ayat yang ke-23. Roma 14 ayat yang ke-23, kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kita fokus ke kalimat terakhir. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Iman apa sih? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan iman ini dasar, ya ada kata dasar di situ. Tentunya dasar ada yang mendasari. Di bawah iman itu ada sesuatu yang menopang si iman tersebut. Dan kita sudah pernah belajar ini di GPDI Villa Melatimas beberapa tahun yang lalu. Ya, iman kita harus didasarkan kepada dasar yang teguh, yaitu siapa? Yesus. Jadi segala sesuatu kalau kita lakukan tapi kita tidak berdasarkan iman kepada Yesus, kita tidak mengakui Yesus yang berada di semua apa yang kita kerjakan, ya maaf kata, itu adalah dosa. Itu ya. Jadi iman di sini yang membuat kita sanggup melakukan segala sesuatunya. Pengakuan itu. Jadi kalau ada orang merasa bahwa, weh ini semua hasil pekerjaan saya nih. Saya yang hebat gitu ya. Saya yang pintar di sini. Ini semua karena kuat gagah saya. Yaitu dia percaya kepada kekuatannya sendiri. Kan percaya. Ya kalau iman hanya sebatas percaya ya itu benar. Tetapi iman itu kan percaya kepada Yesus. Iman itu didasarkan kepada Yesus. Jadi bukan hanya sekedar percaya kita bisa. Nangkap ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Jadi segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman. Dalam artian kalau kita pede, terlalu pede, terus kita percaya bisa lalu itu terjadi. Itu berdasarkan iman enggak? Itu berdasarkan kepercayaan diri sendiri. Nah itu berarti tidak berdasarkan iman. Tapi maksudnya di sini adalah segala sesuatu yang harus yang tidak dosa ialah kita melakukannya berdasarkan iman. Jadi berdasarkan pengakuan kita kepada Tuhan Yesus. Oke, kita lakukan satu perkara, bisnis kita maju. Akuilah, ini berdasarkan iman saya kepada Yesus. Jadi bisnis saya maju ya karena Tuhan Yesus yang memberkati saya. Karena Tuhan Yesus yang bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga bisnis saya bisa berjalan dengan baik. Kita karyawan, saya dapat prestasi yang terbaik di kantor sehingga saya bisa mencapai posisi ini. Ini adalah karena Yesus. Tuhan yang memampukan saya, memberi hikmat, memberi kemampuan kepada pikiran kedua belah tangan saya untuk melakukan semuanya ini. Inilah segala sesuatu berdasarkan iman. Jadi berdasarkan pengakuan kita kepada Tuhan Yesus. Ya, saya kira ini juga sudah jelas. Beberapa waktu yang lalu juga kita sering bahas bahwa ada pengakuan kepada Tuhan Yesus. Kita jangan menempatkan diri lebih tinggi daripada kepala.
Dan ini sudah cukup jelas saya pikir. Mari kita melakukan segala sesuatu berdasarkan iman kepada Yesus dan melakukannya ini dengan penuh pengakuan kepada Dia. Maka ini adalah sesuatu yang benar. Oke, yang terakhir tentang definisi iman. Amsal 24 ayat yang ke-9. Amsal 24 ayat yang ke-9, mari kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Jadi memikirkan kebodohan itu mendatangkan dosa. Makanya kita perlu belajar baik-baik nih dari pengalaman Hawa dan Adam. Bagaimana mereka dikatakan memikirkan kebodohan? Waktu Hawa dikatakan oleh iblis bahwa kamu sekali-kali tidak akan mati. Tetapi Allah tahu bahwa ketika engkau memakannya, engkau akan menjadi seperti Allah. Nah, Hawa saat itu memikirkan hal yang bodoh. Kenapa saya katakan memikirkan hal yang bodoh? Karena dia kemudian tergiur untuk menjadi seperti Allah dan mengambil dari buah itu. Itu adalah sesuatu yang bodoh. Kalau dia mau berpikir, oke, katakanlah dia sudah terjadi, ya sudah, yang lalu biarlah berlalu. Tapi mari kita refleksikan ke kehidupan kita bahwa kalau ada satu tantangan atau satu tawaran yang menggiurkan Bapak Ibu Saudara-saudari, dan tawaran itu ternyata memancing kita atau membuat kita berpikir bahwa loh ini kan firman Tuhan udah tulis loh. Loh ini kan firman Tuhan sudah tulis loh bahwa ini dosa, ini tidak boleh dilakukan. Nah lalu kita melakukannya, berarti kita sudah memikirkan kebodohan. Udah tahu dosa, masih dipikirkan bagaimana cara untuk membenarkan itu. Supaya kita bisa melakukannya. Itu adalah sebuah kebodohan. Dan saat itulah kita juga sudah berdosa. Jadi mari kita mempunyai pikiran-pikiran yang benar. Di dalam Roma 12 ayat yang ketiga, mari kita buka, kita baca bersama-sama. Roma 12 ayat yang ketiga, 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi daripada memikirkan kebodohan, tadi saya katakan, mari kita memikirkan hal-hal yang sesuai dengan ukuran iman. Jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Udah tahu manusia, mau-maunya menjadi seperti Allah. Dia Allah, kepala, titik. Kita tubuh, titik. Selesai sampai di situ. Jangan mikir bahwa enak juga nih jadi kepala ya, asik kali ini. Stop. Jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan. Oke, saya pikir definisi dosa ini sudah cukup jelas. Jadi dosa adalah yang pertama pelanggaran terhadap hukum Allah, yang kedua kejahatan, yang ketiga tidak melakukan yang baik, yang keempat tidak percaya kepada Tuhan atau tidak mengakui bahwa segala sesuatu yang ada di hidup kita itu adalah berkat atau pekerjaan Tuhan, itu adalah dosa. Dan yang kelima, memikirkan kebodohan, itu adalah dosa. Jadi sudah serba-serbi dosa ini yang sudah kita bahas. Ada dosa? Ada. Kenapa ada dosa? Karena ada penyimpangan atau pelanggaran. Lalu yang ketiga adalah definisi dosa. Ya tadi sudah kita bahas. Dan yang terakhir serba-serbi dosa. Kalau dosa sudah terlaksana, ada akibat. Ada akibatnya Bapak Ibu Saudara-saudari. Apa itu akibat dosa? Yang pertama, kita baca Kejadian 6 ayat yang kelima. Kejadian 6 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Stop sampai di situ, ayat selanjutnya tidak perlu kita baca karena fokusnya adalah kejahatan manusia besar di bumi, dosa, ya. Lalu akibatnya apa? Segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Jadi maunya tuh melakukan kejahatan terus. Ini akibat Bapak Ibu Saudara-saudari. Maka dari itu kita jangan heran kalau kita menegur seseorang
Lalu kecenderungan orang itu tuh kayak gua sengajain sekalian. Nah, maaf kata-kata saya Bapak Ibu, maksudnya ini bahasa sehari-hari. Oh gitu, gue sengajain sekalian nih. Nah, itu akibat dari dosa. Di hati tuh selalu kecenderungannya mau membuahkan semata-mata. Udah tahu tidak baik, itu tidak menyenangkan. Malah disengajain dilakukan terus. Memang tujuannya untuk menyakiti. Itu dosa. Ya, akibatnya yaitu orang jadi selalu mau membuat kejahatan. Yang kedua, akibatnya Kejadian 6 ayat 3. Kita mundur 2 ayat. Kita baca sama-sama 2, 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kita lanjut Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Kita baca sama-sama. 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dosa yang kedua ialah roh Allah tidak bisa tinggal lagi di dalam manusia. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Itu akibat yang kedua. Maka dari itu kita di masa ini Tuhan mau memberikan kita Roh Kudus. Setelah kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setiap orang itu dibebaskan dari kutuk, diberikan pembaharuan budi, ya, lalu diberikan kembali Roh Kudus. Diberikan kembali Roh Allah. Nah ini, karena dulu sebelum orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, orang-orang itu adalah orang-orang yang statusnya masih berdosa. Roh Allah tidak bisa tinggal di dalam orang itu. Kemuliaan Allah tidak ada di dalam orang itu. Tapi setelah menerima Yesus, dia kembali bisa menerima Roh Kudus, kembali menerima kemuliaan Allah. Ya, ini akibat yang kedua. Dan akibat yang ketiga, manusia terpisah dari Allah. Kita baca di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Manusia terpisah dari Allah, ya ini sudah jelas. Yang memisahkan Allah sehingga Allah menyembunyikan diri. Kata sembunyi ini jangan salah fokus ya Bapak Ibu, bukan berarti Allah takut terus kita yang jadi lebih hebat gitu ya. Karena kita berdosa jadi kita manusia super sehingga Allah aja takut dia sembunyi. Bukan begitu pengertiannya. Pengertiannya sembunyi di sini adalah Allah tidak mau berurusan sama kita. Betapa menyedihkannya itu ya. Jadi benar-benar, aduh ada dia, jangan biarkan dia dekat-dekat. Karena apa? Murkaku turun kepada dia, habis. Nah kira-kira begitu. Makanya dia, nah ini konteks maha kasih di sinilah. Karena dia mau memberi kesempatan supaya orang itu bisa bertobat, makanya Allah menyembunyikan diri. Gitu. Ya, pola pikirnya yang benar. Oke, manusia terpisah dari Allah. Itu secara roh baik jasmani maupun nanti setelah manusia kembali ke kepada roh gitu ya, sudah mati, ya itu terpisah gitu ya. Makanya ada kata bahwa di 2 Tesalonika 1 ayat 9 bahwa orang dijauhkan dari hadirat Tuhan, orang dijauhkan dari Allah untuk mendapat kebinasaan selama-lamanya. Oke, dan yang terakhir, akibat dari dosa ialah saya rasa tidak perlu membacanya karena tadi sudah kita baca di Kejadian 3 ayat 17 bahwa karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang kukatakan jangan, maka terkutuklah tanah karena engkau. Allah katakan terkutuklah tanah. Jadi karena perbuatan dosa, apa yang terjadi? Lingkungan menjadi kacau dan tidak seimbang, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya itu tadi. Tadinya mudah. Tadinya kita mengalami pengalaman hidup yang luar biasa gitu ya. Sorry saya gunakan kata kita. Harusnya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa mengalami kehidupan yang luar biasa. Tapi karena dosa, jadi terkutuklah tanah. Refleksinya apa ke kehidupan kita? Ya sama. Kalau kita menjalani hidup kudus gitu ya, dalam kekudusan,
Roh Allah ada dalam kita, maka kita bukankah damai sejahtera? Bukankah kita mengalami rasa tenang di hati kita? Maka dari itu saya setiap kali, belakangan ini setiap kali awal membawakan firman Tuhan saya selalu katakan, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua. Itu Bapak Ibu inti utamanya. Kalau ngomong harta gak ada gunanya. Orang berharta banyak tapi hidup tidak damai sejahtera. Buat apa? Ada orang yang biasa aja cukup hidupnya lalu hidupnya damai sejahtera. Bukankah dia lebih kaya daripada orang yang kaya harta? Nah, jadi refleksi bahwa kalau kita hidup kudus, tidak melakukan dosa, ya akibatnya di hidup kita ya akibat-akibat yang baik. Yaitu kita hidup dalam damai sejahtera. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi firman Tuhan hari ini serba-serbi dosa, saya tidak panjangkan. Dan biar ini menjadi perhatian buat kita bahwa dosa itu ada. Dosa itu ada karena ada penyimpangan, ada pelanggaran. Dan karena ada pelanggaran itu, maka ada akibat, hukuman yang harus diterima. Nah untuk itu mari kita mewaspadai, kita memperhatikan benar-benar hidup kita, supaya kita jangan sampai menerima apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Biar Tuhan tolong kita semua, kita berkenan kepadanya terus, hidup dalam damai sejahtera, dan nama Tuhan saja yang dipuja-puji, dibesarkan, dimuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa, kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus yang luar biasa, terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah mengajar kami tentang dosa. Biar apa yang sudah kami pelajari ini Tuhan dapat kami tindak lanjuti. Kami dapat perhatikan hidup kami benar-benar. Supaya kami tidak melanggar firman-Mu. Supaya kami tidak melakukan kejahatan. Melakukan hal-hal yang sudah Engkau ajarkan pada hari ini. Tetapi biar kami Tuhan terus dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Perintah-Mu. Dan nama-Mu saja yang dipuja-puji, dibesarkan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa bagi umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Mereka akan melaksanakan segala kegiatan aktivitas mereka. Tuhan beri hikmat, Tuhan mengurapi, Tuhan memberi kemampuan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, mereka hasilkan baik barang maupun jasa. Mereka mendapatkan hasil yang terbaik dengan kualitas yang baik. Bagi yang sekolah, yang kuliah, Tuhan juga berkati beri hikmat. Sehingga mereka mengerti setiap pelajaran. Mereka dapat mengerti semua bahan-bahan yang diberikan oleh guru mereka, dosen mereka. Dalam melakukan semuanya itu Tuhan juga jaga lindungi, jauhkan dari segala sakit penyakit mara bahaya, dari hal-hal yang tidak baik, dari orang-orang yang ingin berniat jahat, dari segala malapetaka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit Tuhan sembuhkan, umat-umat yang butuh jalan keluar Tuhan beri jalan keluar, yang butuh pekerjaan Tuhan beri pekerjaan, yang butuh kesehatan, kekuatan, pemulihan Tuhan berikan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam melaksanakan aktivitas mereka, bila mereka harus bertemu dengan orang-orang, juga Tuhan berikan pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa bagi umat-umat-Mu yang sudah mengembalikan milik-Mu, sudah mempersembahkan korban-korban persembahan mereka. Tuhan singkapkan tingkap-tingkap langit, perbendaharaan Allah yang melimpah, Kau curahkan kepribadian mereka. Apa yang mereka tabur, mereka tuai sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Nama Tuhan saja dipuja-puji, dibesarkan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Umat-umat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita menerima dan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan dan penyertaan dari Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang menerima dan membawa berkat Allah ini, kita sama-sama katakan amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.